Userners, balik lagi di Uzon ID di segmen Editor Weekly yang akan membahas soal berita-berita populer mingguan pilihan dari tim redaksi Uzon ID. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama datang dari kanal Gadget, yaitu semua ponsel baru Samsung akan dijual tanpa kepala charger. Setelah mengeluarkan kepala charger dari kotak Galaxy S21, Samsung mengonfirmasi rencana untuk menghapus pengisian daya dari semua ponsel mereka. Ini berarti besar kemungkinan Galaxy Note 21 akan hadir tanpa colokan pengisi daya, bersama dengan sebagian besar ponsel Samsung di masa depan. Dalam sesi tanya jawab di situs media Samsung, perusahaan asal Korea Selatan itu mengatakan penghapusan akan bertahap karena berusaha membangun upaya keberlanjutannya. Lalu, apa alasan Samsung tidak menjual kepala charger di box penjualannya? Menurut Head of Customer Experience Samsung, mereka menemukan bahwa semakin banyak pengguna Galaxy menggunakan kembali aksesoris yang sudah mereka miliki dan membuat pilihan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempromosikan kebiasaan daur ulang yang lebih baik. Samsung sedang melakukan transisi ke pelepasan kepala pengisi daya dan earphone di lini terbaru smartphone Galaxy-nya. Samsung juga yakin bahwa tidak adanya kepala pengisian daya dan earphone secara bertahap dari kemasan perangkat dalam kemasan Samsung dapat membantu mengatasi masalah konsumsi berkelanjutan dan menghilangkan tekanan yang mungkin dirasakan konsumen terhadap terus-menerus menerima aksesori pengisi daya yang tidak perlu dengan ponsel baru. Samsung telah menerima pujian dan kritik atas langkah tersebut, dengan beberapa pengguna ponsel pintar mengeluh tentang tidak adanya aksesoris, menyebutnya sebagai langkah pemotongan biaya untuk ponsel yang tidak lebih murah. Lanjut ke berita kedua dari kanal Startup, yaitu bagaimana sinyal 5G di Indonesia akan mendorong pertumbuhan startup. Menkominfo Johnny G. Plate telah membicarakan tentang persiapan teknologi 5G di Indonesia. Dalam konferensi pers Kaleidoskop 2020 dan Outlook 2021, Indonesia terkoneksi makin digital makin maju pada 31 Desember 2020, ia menyatakan tahun 2021 juga akan ditandai dengan persiapan deployment 5G teknologi di Indonesia. Persiapan ini akan mulai di beberapa spot pariwisata utama, kawasan industri, dan kota mandiri yang dari sisi ekosistem dinilai telah siap dengan teknologi 5G. Sejalan dengan itu, apa saja manfaat implementasi 5G untuk startup Indonesia dan bagaimana mereka bisa mempersiapkan sejak dini? Startup B2C. Dari sisi penggunaan, pada saat ini sebenarnya belum terlalu banyak bidang startup B2C yang membutuhkan 5G. Salah satu sektor yang barangkali dapat memanfaatkan 5G adalah bidang yang membutuhkan data dalam jumlah sangat besar. Termasuk di dalam bidang tersebut adalah cloud gaming, khususnya yang memanfaatkan virtual reality dan augmented reality. Bidang ini membutuhkan data real-time dalam jumlah besar sehingga 5G akan membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah startup B2B. Sebaliknya, banyak bidang startup B2B yang berpotensi untuk memanfaatkan teknologi 5G. Termasuk di antaranya adalah industri 4.0, beberapa operator termasuk Telkomsel mencoba untuk melakukan pilot akan teknologi ini di wilayah atau kawasan industri yang membutuhkan otomasi. Bidang lain yang dapat memanfaatkan teknologi 5G termasuk smart city dan smart building, monitor lalu lintas kendaraan dan mobilitas, penerangan jalan umum, monitor kualitas lingkungan seperti air dan udara, serta berbagai lalu lintas data lainnya dapat dilakukan dengan lebih baik dengan 5G. Area lain yang memanfaatkan 5G adalah health tech. Ini termasuk ke dalam startup B2B2C karena di satu sisi berinteraksi dengan pelanggan atau pasien, namun di sisi lain berinteraksi dengan rumah sakit serta perusahaan besar lainnya. Health tech dapat memanfaatkan 5G salah satunya untuk dapat memonitor kondisi kesehatan pasien dengan lebih teliti. Misalnya tracking denyut nadi dan berbagai parameter kesehatan lainnya secara real time dan langsung termonitor oleh sistem di rumah sakit. Dengan demikian, apabila ada gejala dapat diketahui lebih cepat. Startup yang ingin memanfaatkan teknologi 5G dapat melakukan benchmark terhadap startup serupa di negara lain yang lebih dulu meluncurkan, misalnya Korea Selatan. Namun jangan lupa untuk tetap melihat kebutuhan pelanggan karena belum tentu sama di setiap negara. Mudah-mudahan kehadiran 5G akan semakin meningkatkan pertumbuhan startup di Indonesia. Berita ketiga datang dari kanal Telco, yaitu tanggapan Telkom terhadap sinyal Netflix di IndiHome.
Baru-baru ini tersiar kabar jika Telkom berada di peringkat paling bawah dalam indeks rata-rata kecepatan penyedia layanan internet Netflix di Indonesia. Bahkan kabarnya pihak Netflix sendiri yang menyampaikan hal tersebut di website resminya. Menanggapi hal ini, pihak Telkom mengatakan jika cara tersebut merupakan hal yang kurang bijak, apalagi di saat diskusi terkait penyediaan layanan berkualitas sedang dilakukan B2B antara dua perusahaan. Menurut Dian Rahmawan, Direktur Wholesale and International Service Telkom, dalam keterangan resminya Senin 18 Januari 2021, Telkom menjamin tidak ada pembedaan perlakuan untuk semua over the top atau OTT, termasuk Netflix ketika menggunakan Internet Exchange atau saluran bandwidth internasional milik Telkom. Telkom berharap OTT asing seperti Netflix dapat menyimpan dan memproses datanya di Indonesia, bukan di luar negeri. Terdapat berbagai dampak negatif yang terjadi jika data center berada di luar negeri. Di antaranya, tidak ada kedaulatan data atau rawan disalahgunakan oleh pihak lain. Cadangan devisa Indonesia semakin terkuras, dan ketiga, jika ada masalah teknis, tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kembali lagi menurut Dian, jika kondisi ini dibiarkan, belanja modal dan beban operasi hanya habis untuk peningkatan kapasitas jaringan demi Netflix saja. Ini semua ditanggung Telkom. Sementara dari Netflix tak ada upaya apapun, monopoli penggunaan bandwidth oleh Netflix saat ini sudah sangat besar dan diskriminatif. Sejauh ini, Telkom sudah menawarkan solusi kerjasama kepada Netflix untuk menggunakan direct peering atau Content Delivery Network. Namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan apapun dari pihak Netflix. Solusi tersebut bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan kontribusi pajak dari penyedia OTT dari luar negeri. Selain itu, solusi tersebut juga dilakukan demi kepentingan pelanggan agar dapat menikmati seluruh layanan konten dengan nyaman dan berkualitas. Kembali lagi dengan penjelasan Dian, sikap Netflix ini berbeda dengan yang mereka lakukan di negara asalnya, di mana Netflix bersedia melakukan kerjasama direct peering dengan operator setempat seperti AT&T, Comcast, dan Verizon. Kontribusi Netflix bagi perekonomian Indonesia terbilang sangat kecil, hanya lewat PPN dari pelanggan Netflix Indonesia saja. Sementara kita harus menambah kapasitas jaringan agar pelayanan terhadap pelanggan Telkom tetap terjaga. Lanjut ke berita keempat, yaitu dari kanal DigiLive tentang teknologi AI asal Rusia yang mengklaim bisa mendeteksi COVID-19 hanya dari suara batuk dan diproses dalam waktu 60 detik. Salah satu gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk. Tapi bukan berarti semua batuk terindikasi virus corona. Untuk itu perlu teknologi yang mampu membaca berbagai jenis batuk dan bisa membedakan mana batuk yang mengandung COVID atau tidak. Sebuah laboratorium di Rusia yang bernama Sberbank telah merancang sebuah algoritma yang bisa mendeteksi COVID-19. Sebenarnya mendeteksi penyakit dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan hal yang baru. Namun Rusia mengklaim bahwa teknologi AI mereka mampu mendeteksi diagnosa COVID-19 hanya dalam waktu 60 detik dan langsung bisa diketahui hasilnya. Untuk mendeteksi COVID-19, laboratorium Artificial Intelligence Sberbank menggunakan pemeriksaan pada suara, pernapasan, dan jenis batuk. File suara ini kemudian diubah menjadi spektrogram yang menampilkan energi suara untuk kemudian dianalisis menggunakan Convolutional Neural Network atau jaringan saraf konvolusional. Alat ini diuji coba menggunakan ribuan sampel pernapasan dan batuk yang dikumpulkan dari pasien positif COVID-19. Dari sinilah bisa terdeteksi batuk yang terindikasi mengandung virus corona atau tidak. Memang canggih. Dalam pernyataan resmi, Wakil Ketua Pertama Dewan Eksekutif Sberbank, Alexander Vedyakin, menyatakan bahwa model kami tidak memiliki data akurasi dari penelitian berbasis PCR biologis. Namun begitu, mereka mengklaim memiliki sensitivitas yang dapat disesuaikan dan jauh lebih mudah digunakan, selain nyaman, juga lebih murah. Pihak Sberbank juga menegaskan bahwa ini bukan alat diagnosis medis, hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan pribadi karena hanya membutuhkan waktu 60 detik setiap tes, dan pengguna langsung bisa mendapatkan hasilnya. Untuk semakin mempermudah pengguna, Sberbank juga akan membuat aplikasi yang bisa diunduh melalui App Store dan Google Play Store. Berita terakhir dari Kanal Auto yang berjudul menanti gebrakan All New Honda HR-V yang berubah luar dan dalam. Honda bakal meluncurkan HR-V terbaru di Jepang pada Februari 2021 untuk kemudian disebar sebagai produk global yang termasuk harusnya Indonesia. Honda akan meluncurkan HR-V terbarunya pada 18 Februari mendatang sebagaimana dilaporkan Carscope. Selain tampangnya yang berubah, ini juga jadi Honda HR-V pertama yang kena sentuhan elektrifikasi alias hybrid.
Generasi baru ini bakal bernama HR-V eHEV, bagian dari rencana besar Honda untuk menyematkan motor listrik di semua modelnya untuk pasar Eropa mulai tahun depan. Siluet penampakannya udah beredar juga di dunia maya dengan sosok yang terlihat lebih gahar dan berotot dengan lekuk dan garis yang lebih tegas kalau dibandingkan dengan model saat ini yang cenderung bergaya coupe. Generasi terbaru nanti bakal lebih laki dan SUV tulen. Untuk sektor mesin, konon akan menggunakan dua motor yang menghasilkan tenaga hingga 184 horsepower, yang disandingkan dengan mesin bensin iVTEC 2 liter dan transmisi fixed gear bukan CVT. Menurut Business Innovation and Sales and Marketing Director PT HPM Yusak Billy saat konferensi pers virtual, HR-V masih bagus penerimaannya di masyarakat dan nanti akan fokus ke model apa yang ingin diproduksi. Juga soal penyegaran produk-produk pasti nanti akan dipertimbangkan baik-baik. Soal kendaraan listrik akan dipelajarin bagaimana yang cocok untuk konsumen Indonesia, mulai dari regulasi detailnya, infrastruktur, dan lain-lain. Dan yang terpenting, kendaraan itu harus sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Oke, Zoners, tadi ada 5 berita populer mingguan yang sudah dipilih oleh tim redaksi dari Uzon ID. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Editor Weekly di episode selanjutnya.